Mikael Silvestre dukung Erik ten Hag tetap jadi manajermu. Mantan bek Manchester United, Mikael Silvestre, mendukung Erik ten Hag untuk tetap menjadi manajer Setan Merah di musim depan. Apa alasannya? Bukan rahasia lagi bahwa pada musim ini Manchester United menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan. Inkonsistensi penampilan mereka di Premier League membuat United sampai saat ini masih berkutat di papan tengah. Alih-alih bersaing untuk bisa memperebutkan gelar juara, untuk bisa finish di posisi 4 besar saja peluangnya semakin mengecil. Belum lagi kegagalan mereka di Liga Champions. Mu tampil buruk dan gagal lolos dari babak penyisihan grup usai mengakhiri persaingan sebagai juru kunci. Buruknya penampilanmu membuat masa depan Erik ten Hag di Old Trafford mulai dipertanyakan. Bahkan, sejumlah laporan mengklaim bahwa co-owner Man United, Sir Jim Ratcliffe, mulai mempertimbangkan untuk mencari manajer baru untuk menggantikan ten Hag. Meski demikian, Mikael Silvestre memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, ten Hag masih layak untuk menjabat sebagai manajer Man United. Saya ingin Erik ten Hag untuk menjalani musim depan sebagai manajer Manchester United. Saya ingin dia memiliki kesempatan untuk menampilkan ide-idenya dengan skuad lengkap yang dimilikinya karena musim ini sangat menantang baginya dan tim kesulitan untuk berkembang. Mustahil untuk mempertahankan momentum yang mereka dapatkan musim lalu karena banyak pemain kunci yang tidak fit di beberapa titik dalam musim ini. Saya pasti akan memberinya musim ketiga jika keputusan ada di tangan saya. Terlalu bapuk, Eintracht Frankfurt hilang kesabaran dengan Donny van de Beek, bakal dipulangkan ke Manchester United. Eintracht Frankfurt habis kesabaran dengan Donny van de Beek dan siap mengirim balik sang gelandang ke Manchester United. Klub Bundesliga Jerman itu disebut terkejut dengan performa van de Beek. Mereka semula mengira bakal mendapatkan kembali versi prime van de Beek, tetapi nyatanya jauh panggang dari api. Seperti diketahui, Van de Beek gabung ke Frankfurt di bursa transfer Januari lalu dengan durasi kontrak peminjaman hingga penghujung musim 2023/2024. Namun, melihat penampilannya yang mengkhawatirkan, pihak Frankfurt sama sekali tak tertarik untuk mempermanenkan sang pemain. Gelandang asal Belanda itu sejatinya bisa diangkut dengan harga yang cukup terjangkau yakni 9,5 juta euro saja. Akan tetapi, para petinggi Frankfurt menutup pintu rapat-rapat wacana memiliki Van de Beek secara penuh. Bersama Frankfurt, Van de Beek baru membuat 6 penampilan dan dari semua laga yang dilaluinya itu, tak sekalipun dia bisa mencuri perhatian manajemen klub. Nasib Van de Beek di Man United pun tidak jelas, apakah dia masih akan diterima di dalam proyek yang digagas manajer Erik ten Hag untuk musim depan. Manchester United gigit jari, gelandang idaman dipastikan tidak mau tinggalkan Barcelona. Manchester United mendapat kabar buruk terkait transfer idaman. Setan Merah harus mulai melupakan impian merekrut gelandang Frenkie de Jong dari Barcelona. Pemain berusia 26 tahun itu dihubungkan dengan MU sejak musim panas 2022. Sempat ulur tarik, kini muncul perkembangan terbaru mengenai status de Jong di Camp Nou. Presiden Barcelona Joan Laporta mengklaim de Jong sangat bahagia jadi anak asuh Xavi Hernandez. Hal terakhir yang diinginkan de Jong di dunia ini adalah meninggalkan Barcelona. Dia sudah mengatakan itu ke saya berkali-kali. Dia kerasan di sini, saya tidak khawatir mengenai situasi ini. Jika memang ada yang ingin pergi, kami tidak akan menghalangi. Tapi saya pikir seluruh pemain ingin bertahan, sama seperti hasrat manajemen, kata Laporta dilansir Mundo Deportivo. Buruknya kondisi finansial membuat Barcelona dalam posisi sulit di bursa transfer. Mereka dilaporkan harus menjual aset-aset berharga jika tidak mau diganjar hukuman. Hal inilah yang membuat nama de Jong tetap berkibar di isu bursa transfer, denganmu kembali dikaitkan. Namun, Laporta menepis hal tersebut. Dia mengamini komentar Direktur Olahraga Barcelona Deco yang menyatakan de Jong dan pemain lain, termasuk Ronald Araujo, bakal dipertahankan. Tidak akan ada apa-apa terkait mereka. Keduanya bagian penting skuad dan masa depan klub ini.
Kami ingin kompetitif dan bakal mengandalkan mereka, tegas Deco, Februari silam. Tak ingin dipermanenkan MU, kemana Sofyan Amrabat akan pergi? Juventus bisa menggait Sofyan Amrabat, setelah Manchester United dikabarkan menolak untuk menjadikannya pemain permanen di akhir musim 2023/24 nanti. Harapan dan antusias bagi Man United terlihat tinggi saat Amrabat datang ke Old Trafford sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina di jendela transfer musim panas 2023 lalu. Dia dianggap bisa meningkatkan kualitas lini tengah tim. Apa daya, dia justru sering tampil inkonsistensi. Kini, pemain asal Maroko tersebut bahkan kesulitan untuk dapatkan tempat utama. Dirinya, secara perlahan kalah saing oleh Scott McTominay atau Kobbie Mainoo, mulai minim bermain bersama The Red Devils, seolah mempertegas bahwa Erik ten Hag memang tak tertarik menjadikannya pemain permanen. Dengan kata lain, pihak MU sudah mempersilahkan Amrabat pergi dari kota Manchester. Menurut laporan dari Goal, Amrabat punya kans kembali ke Liga Italia, bukan merapat ke klub asalnya yaitu Fiorentina, melainkan tengah dilirik oleh Juventus yang sedang membutuhkan amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan. Sosok Amrabat bisa menjadi alternatif dari Bruno Guimaraes bagi Bianconeri saat mengetahui Newcastle United terlalu mematok harga tinggi yang bisa mencapai 100 juta euro.